Swastiastu, kita bertemu lagi bersama saya Melanie Shen. Kali ini kita sudah sampai di Love and Authentic. Satu pembahasan yang sangat-sangat luar biasa. Saya sangat antusias untuk membawakan ini karena ini merupakan langkah di mana kita menginjakkan di frekuensi yang tepat, di frekuensi love dan authentic. Frekuensi love itu tinggi, namun authentic itu lebih frekuensinya itu lebih tinggi. Dalam arti ketika kita bisa menggabungkan antara love dan authentic, kita berada di frekuensi yang sangat-sangat luar biasa yang memberikan impact dalam kehidupan kita yang kalau experience saya itu hingga saya merasakan betapa wow, ternyata perjalanan ini telah begitu jauh. Saya telah berada di frekuensi ini dengan begitu sangat berharga, dalam arti kita menghargai setiap momen yang kita lewati, rasa sakit yang telah kita tembus, dan kemudian kita ngerasain the love itu sendiri. Bagaimana ketika saya merasakan setiap sel yang ada di dalam diri saya itu memancarkan vibrasinya secara autentik. Nah, kemudian itu bermanifestasi. Nah, ketika bermanifestasi inilah maka koinsiden atau pertemuan-pertemuan yang tak terduga, hal-hal yang membuat kejutan-kejutan indah yang kita selama ini tuh berpikir bahwa magic, miracle itu hanya sekedar dongeng, namun di frekuensi ini kita bisa merasakannya, kita bisa mengalaminya. Karena di love ini kita melewati pain love. Pain love itu berarti kita sudah bisa menyadari betapa cinta itu yang sesungguhnya itu ketika kita mampu menerima darkness dari orang yang kita cintai. Dalam arti orang-orang sekeliling kita itu bisa menjadi mirror kita ataupun bisa menjadi shadow kita. Nah, bagaimana kita menerima mirror dan shadow itu dengan rasa legowo? Iya, saya sendiri juga merasakan kadang resisten ya. Ada penolakan di sini, ada pertentangan di sini karena kadangkala ketika kita masih melihat orang yang kita cintai, darkness-nya atau blind spot-nya, kemudian kita berpikir, kita seakan-akan berpikir bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu sia-sia. Karena kita ekspektasi ya, kita mengharapkan hasil yang baik. Walaupun ekspektasi juga nggak salah, boleh sah-sah aja kita itu ekspektasi. Namun kemudian dilepaskan. Jadi ketika kita tidak menemui apa yang sesuai dengan ekspektasi kita nggak ngerasa sakit banget gitu. Namun justru yang membuat kita itu ngerasa sangat menghargai apa yang telah kita lakukan, value kita ada di situ ketika kita tahu perjalanan kita betapa luar biasanya perjalanan yang telah kita lewati gitu. Kita ngerasa bahwa oh, wow,
perjalanan ini luar biasa sekali. Jadi kita menghargai setiap momen yang kita lewati. Kita menghargai diri kita dengan penuh kesadaran penuh gitu. Kita menghargai setiap keputusan yang kita lakukan. Kita menghargai tubuh kita, setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita berinteraksi, ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan kesadaran yang penuh. Nah, di sini ada 7 tingkatan yang nantinya kita akan praktek bareng-bareng tuh. Dari root chakra sampai ke crown chakra. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bahwa ketika kita sudah sampai di frekuensi ini, di root chakra itu kita menyatakan gitu loh. Kita eksis, berarti kita I am gitu kan. Saya gitu. Jadi mengakui, di situ ada pengakuan. Ada kesadaran autentik, kesadaran cinta itu sendiri bahwa saya siapa, Anda, nama Anda, identitas Anda, gitu kan. Nah, kemudian di sakral chakra itu kita merasakan I feel it. Ada feeling, ada rasa, kita mengakui rasa itu. Kita ada rasa dengan diri kita. Jadi kalau di root chakra itu saya, terus identitas Anda itu siapa, nama atau peran Anda ingin memerankan siapa gitu. Terus yang kedua adalah saya merasakan, I'm feel. Jadi yang pertama adalah safety, berarti saya merasakan rasa aman. Yaitu saya merasakan rasa aman dicintai dengan autentik. Ya. Nah, yang ketiga adalah mempunyai. Jadi kita sudah mempunyai, kita mengklaim bahwa diri kita itu adalah sumber. Bahwa kita mempunyai, kita kan sudah releasing banyak hal gitu ya. Nah, sekarang kita klaim bahwa kita mempunyai gitu. Berarti I have it gitu kan. Saya mempunyai di center ketiga ini atau di chakra ketiga, saya mempunyai safety, saya mempunyai keamanan di dalam diri saya. Saya mempunyai rasa aman bersama diri saya setiap saat. Gitu. Jadi kita merasakan aman dimanapun kita berada bukan karena keadaan luar kita, namun kita sudah ngerasain keadaan di dalam diri kita. Kita sudah menyatu dengan cinta itu sendiri, kita merasa aman dicintai, kita merasa nyaman dicintai. Ya. Kemudian yang keempat di heart chakra, di center keempat ini di jantung kita. Kita love, kita cinta, kita mencintai apa yang kita lakukan gitu. Jadi I love being myself gitu kan. Saya mencintai diri saya sendiri, menjadi diri saya yang autentik ini. Saya mencintai authenticity saya gitu kan. Jadi I love being authentic, I love being myself. I love being safety in my body gitu kan. Jadi saya mencintai keamanan yang saya rasakan saat ini. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di throat chakra atau di energy center kelima, kita speak, kita berbicara. Berarti I speak safety. Dalam arti saya berbicara dengan rasa aman gitu. Kita nggak ngerasa lagi dikejar-kejar sesuatu atau ditekan atau ditakut-takuti gitu ya.
tidak, namun kita merasa aman untuk membicarakan tentang cinta dan authenticity. I speak with safety. Jadi apa yang kita ucapkan itu penuh value. Kita nggak sembarang mengucapkan kata-kata gitu kan. Jadi kita ngerasa aman speak the truth di situ. Nah, yang keenam, I see berarti saya melihat. I see safety everywhere. Berarti saya melihat keamanan di mana-mana. Rasa aman itu di mana-mana, dimanapun kita berada itu merasa aman gitu. Saya melihat dimanapun saya berada, saya merasa aman gitu. Yang ketujuh adalah understanding. Berarti saya understand, saya mengerti bahwa rasa aman dicintai, penuh kasih sayang ini adalah hak kesulungan saya, is the birthright gitu. Hak kesulungan kita semua bahwa kita dicintai dengan rasa aman. Kita penuh dengan safety. Ya toh, mental safety. Safety secara emosional berarti kita dijaga emosional kita. Safety secara fisikal berarti fisik kita pun safe. Safety secara spiritual berarti spirit kita safe. Dan yang terakhir adalah safety secara financial, berarti financial safety. Jadi sudah mencangkup semuanya di situ ya. Kita benar-benar masuk ke dalam frekuensi love and authenticity ini. Kita yang pertama adalah safe, being safe. Alright, kita lanjut ke lembar berikutnya. Cinta yang sesungguhnya muncul ketika kita itu bisa memahami arti kebencian, karena kadang kita itu benci dengan seseorang sekaligus cinta loh. Kita itu mencintai dia sekaligus membencinya, kan aneh itu. Jadi nggak bisa itu jalan sama-sama. Karena di sini kita pure. Namun kita menyelesaikan dahulu kebencian-kebencian itu. Jadi releasing yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu itu jalan menuju kita ke cinta yang sesungguhnya. Jadi kita merasa semua yang telah kita lakukan kadangkala kita belum melihat hasilnya, itu kita ngerasa ada kebencian dengan diri kita. Kenapa aku melakukan ini gitu? Kenapa ini terjadi? Kenapa aku harus berkorban seperti ini? Atau apalah banyak hal di situ. Nah itu menimbulkan rasa benci dengan diri sendiri, benci dengan orang lain, benci dengan situasi dan sebagainya. Namun setelah kita rilis, itu kita akhirnya menembus itu gitu kan. Kita sudah overcome kebencian itu. Kita sudah menyadari bahwa nggak ada yang namanya sia-siaan itu. Karena akhirnya kita realize, kita sadar bahwa, hey sebenarnya apa sih yang aku tanam? Kok munculnya kayak gini gitu kan. Kalau kita masih melihat keadaan luar kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kita menanam apa gitu. Kita sadari itu, apa yang kita tanam. Apakah kita menanam semak berduri, ataukah kita menanam pohon, buah-buahan, ataukah kita menanam bunga, atau kita menanam apa gitu. Jadi apa yang kita tanam di dalam diri sendiri itu yang penting. Makanya self talk itu saya selalu mengingatkan ini karena kadangkala kita nggak sadar itu self talk kita. Kita mungkin sudah memperlakukan orang lain dengan sedemikian beautifulnya, sedemikian sopan dan menghargai, sedemikian penuh cinta dan kasih sayang. Namun kadang kita lupa self talk kita masih chaos di dalam, kita masih adu argumen antara pikiran dan hati kita, antara hati dan keinginan kita, desire kita, tiga-tiganya itu masih belum selaras gitu. Nah makanya ketika kita sudah menyadari bahwa
inner talk kita atau self talk kita itu masih banyak argumen, maka sudah dipastikan keadaan luar pun ya akan bermanifestasi seperti itu. Nah, itulah fungsinya releasing, untuk menyadari feeling kita. Tiap-tiap saat tanyakan, how is your feeling? Apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang kamu alami saat ini? Tanyakan. Nah, kemudian ketika kita bilang, oh aku ngerasa capek atau apa itu, tanyakan lagi. Apakah kamu willing untuk melepaskan rasa itu sekarang gitu kan? Karena kadang kita sendiri yang memilih untuk memegangnya gitu. Kita memilih untuk memegang rasa capek itu hingga kita itu udah kecapean. Kenapa kok bisa seperti itu? Rasa capek itu timbul dari apa? Timbul dari kita ingin mengontrol keinginan kita itu. Jadi wanting kita. Yang pertama adalah kita ada core, ada empat core wantingnya. Kita ingin approval atau kita ingin pembuktian kita bahwa kita telah melakukan semuanya, atau disapproval atau tidak perlu dibuktikan gitu kan. Terus kontrol, kita ingin mengontrol keadaan luar atau kita ingin dikontrol keadaan luar. Terus security tadi, keamanan itu tadi, kita merasa aman atau kita merasa nggak aman gitu. Terus ada separation dan oneness, kita merasa terpisah atau kita merasa berkumpul. Di situ kita lepaskan itu wantingnya kan, karena kalau kita, keinginan atau wantingnya itu kita selaraskan dengan hati dan pikiran kita, maka ada dancing di dalam tubuh kita. Kita selaras, kita bisa memahami antara rasa aman dan tidak aman, rasa ingin diakui dan tidak diakui, rasa perpisahan dan oneness. Kita tahu peran kita. Kita mau berperan sebagai apa di situ. Oke? Alright, kita masuk ke activation. Kita siapkan diri kita, boleh kita duduk berbaring seperti yang selalu kita lakukan. Kita sadari keadaan kita saat ini, living in the present moment, sadari feeling kita. Sadari diri kita saat ini sedang di mana. Kita sadari kita sedang duduk atau berbaring. Kita sadari mungkin tempat kita duduk atau tempat kita berbaring. Tarik nafas pelan-pelan dan sadari nafas kita. Ketika kita mengeluarkan, sadari feeling kita saat ini, apa yang kita rasakan. Sadari. Sadari bahwa sekeliling kita penuh dengan kelimpahan cinta dan kasih sayang. Itu sudah natural. Sudah hukum alam bahwa kita dicintai dan diberi kasih sayang oleh semesta. Sadari bahwa kita sudah mempunyai cinta dan kasih sayang itu sendiri dari dalam. Kita akan ucapkan sama-sama, aku sadar. Aku adalah, sebut masing-masing nama diri Anda saat ini.
Atau Anda ingin berperan sebagai apa? Sadari saja peran kita saat ini. Aku merasakan cinta dan kasih sayang memancar dan mengelilingiku setiap saat. Aku mempunyai cinta dan kasih sayang natural dari dalam diriku. Aku mencintai setiap sel yang ada di dalam diriku. Dengan penuh kasih sayang, aku mencintai apapun yang ada di dalam diriku. Aku mengucapkan kata-kata dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku melihat cinta dan kasih sayang berkelimpahan di mana-mana. Aku sadar dan mengerti bahwa cinta dan kasih sayang adalah hak kesulunganku. Melewati batas ruang waktu, dimensi dan realita, begitulah yang terjadi. Rasakan saat ini seluruh tubuh Anda aktif dengan frekuensi cinta dan kasih sayang, authenticity. Rasakan sensasi di tubuh, bagian tubuh mana yang mungkin ada tarikannya. Rasakan. Dan kita akan lepaskan sama-sama setelah ini. Kita welcoming dahulu energinya. Kemudian kita akan lepaskan. Apakah Anda willing untuk melepaskan rasa ini? Rasa yang menjadikan kita memahami diri kita yang sesungguhnya. Biarkan lepas dan bebas. Apakah Anda bersedia untuk melepaskannya? Sekarang melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Aku melepaskan setiap energi yang datang kepadaku. Begitulah yang terjadi dan seharusnya memang begitu. Alright. Kita akan tap di bagian tubuh mana mungkin energi keluar. Jika masih ada tension di pundak atau rasa di dada atau apapun itu, ulangi lagi dan sadari dengan penuh kesadaran bahwa kita komunikasi dengan diri kita itu penting. Karena itulah yang bermanifestasi. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan esok hari. See ya. Love you.